Lihat deh, kakak sepupu gua sama suaminya dia baru nikah tahu. Ih, rumahnya bagus banget. Ih, salfok banget itu peralatan rumahnya lucu banget deh. Ya kan? Iya ya, kayak beda gitu dari yang lain ya. Iya. Iya ya, lagi zaman tuh orang-orang pakai peralatan estetik. Kalau misalnya kita bangun bisnis retail yang menjual peralatan rumah tangga, kira-kira kita bakalan sukses nggak ya bisnisnya? Kayak peluangnya gede sih, soalnya tuh ibu-ibu sekarang udah banyak yang pakai peralatan-peralatan kayak gitu, soalnya udah modern gitu biar rumahnya tuh kelihatan estetik gitu. Yaudah yuk, kita ngerencanain bisnisnya. Yuk, yuk, yuk. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan bisnis kami yang bernama Munso. Kenalkan, nama saya Jorai Fatari dengan NIM akhir 251. Saya Adina Dorian dari 222. Saya Rana Pristiawi dengan NIM akhir 260. Saya Dara Sabina dengan NIM akhir 245. Saya Sabet Laura dengan NIM akhir 258. Sebelumnya Munso ini merupakan perusahaan retail menjual peralatan rumah tangga yang mempunyai desain yang minimalis dan modern. Jadi latar belakang kami membangun bisnis ini tuh karena pada saat ini kan banyak pasangan muda yang aware terhadap peralatan rumah tangga ya, yang mau rumah mereka tuh mempunyai peralatan yang estetik dan minimalis gitu. Jadi bisnis Munso ini mempunyai peluang yang pasar yang besar karena pada saat ini banyak ibu-ibu muda yang memperhatikan peralatan rumah tangga mereka gitu. Jadi kami membangun bisnis ini. Selanjutnya ini ada aspek pasar dan pemasaran. Tentang perusahaan kami itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang dikenal dengan produk-produknya yang terjangkau, tapi tetap menjaga kualitas dan desain yang menarik. Kemudian untuk pemerintahan, penawaran dan persaingannya itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang dikenal dengan produk-produknya yang terjangkau, tetapi tetap menjaga kualitas dan desain yang menarik. Faktor yang mempengaruhi permintaan pasar Munso ini adalah kebutuhan konsumen, kualitas produk dan keunikan produk. Dalam aspek penawaran, Munso memperhatikan kebutuhan konsumen dan menganalisis tren pasar. Analisis segmentasi targeting dan positioningnya, segmentasinya itu ada psikografis, terus memperhatikan kepribadian konsumen dan wilayah kalau di Jakarta. Targetingnya itu ibu-ibu rumah tangga dan positioningnya itu menciptakan produk-produk dengan warna-warna yang cerah, bentuk yang unik dan dengan harga yang terjangkau. Berikut ada produk-produk dari Munso. Yang pertama ada peralatan anak-anak rumah, itu ada rak sepatu, sapu dan pengki, kain pel dan gantungan. Selanjutnya ada peralatan toilet yaitu ember dan alas kaki untuk di toilet. Selanjutnya ada peralatan untuk di ruang tamu, ada postungan, tempat tisu, alas kaki dan kotak-kotak untuk menyimpan barang. Kemudian yang terakhir ada peralatan untuk di dapur, ada rak piring, pemeras jeruk, tempat untuk peralatan masak, set pisau dan talenan, kemudian wadah, dan yang terakhir adalah panci. Dan bauran pemasarannya produk Munso ini menawarkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dari pelanggan, yaitu peralatan rumah tangga seperti pisau, talenan, kain pel, ember, dan gesek. Peralatan ini didesain menggunakan warna kimia seperti warna coklat, hitam, putih, pink, dan sebagainya. Kemudian ada price-nya. Munso menawarkan harga produk yang cukup terjangkau, meskipun harga produk Munso masih terjangkau tetapi kualitas tetap terjaga. Kemudian untuk price itu kami di dalam pusat perbelanjaan khususnya di Mall Cibinong. Terus promotionnya menerapkan harga yang terjangkau, desain toko yang nyaman, memberikan physical evidence dan digital present. Untuk analisis ekonominya itu bisa dilihat range-nya itu memiliki lingkungan toko yang nyaman. Fitnessnya itu Munso masih belum menyediakan produk yang sangat lengkap. Kemudian opportunity-nya itu ada Munso dapat memperbanyak cabang toko di dalam pusat perbelanjaan dan dengan mempermudah warga. Kemudian bisnisnya itu memiliki pesaing yang cukup ketat, yaitu seperti Daiso, Naiso, Mr. DIY, Munso, Usop, dan toko perabot yang menjual produk sejenis. Lokasi dari Munso ini di Cibinong City Mall. Kenapa kita memilih Cibinong City Mall? Karena di Cibinong City Mall ini banyak pengunjung
ramai pengunjung itu dari Bojong, Cibubur, Citayam, Depok. Jadi itu semua mall andalan lah istilahnya. Terus karena di daerah Bojong Gede itu banyak klaster-klaster baru gitu yang kemungkinan akan dihuni oleh pasangan-pasangan muda gitu. Jadi ya pasangan muda ini kan merupakan target pasar dari Uniqlo. Jadi kami memilih inovasi. Pada material bahan baku masuk menggunakan plastik seperti plastiknya digunakan untuk rak piring, rak sepatu, tempat tisu. Pada kain yang kami gunakan itu dari kain pecah untuk alas kaki. Pada sabun kelapa yang digunakan untuk sapu, stainless steel untuk panci, wajan, daripada menarik sendok, garpu dan supir. Terus kapasitas Unsur memiliki persediaan 200 unit produk dengan jenis produk yang berbeda untuk persediaan dalam 3 bulan dan tetap memantau penjualan agar produk-produk Unsur dapat tersedia dan tidak kekurangan stok. Nah, ini tata letaknya. Tata letak dari Unsur cukup strategis dikarenakan memiliki pintu yang cukup lebar. Dengan begitu banyaknya furnitur, tetapi tata letaknya disusun secara rapi sehingga tidak menutupi furnitur bagian belakang. Susunan furnitur juga sejajar dan lurus sehingga dapat menjadi poin plus bagi konsumen agar tidak sulit dalam menjelajahi atau mencari sesuai kebutuhan. Sampai selanjutnya ini ada aspek legal dan SPM. Yang pertama bentuk perusahaan, jadi Mursida adalah sebuah bisnis partnership atau perusahaan gabungan, di mana tanggung jawab sehari-hari dan juga keuntungannya yang dihasilkan dibagi secara adil dan rata. Lalu ini struktur organisasinya kita ada 10 karyawan dari pemilik toko, manajer operasional, manajer SDM, keuangan, pemasaran, staf gudang atau penyimpanan, staf pemeliharaan toko, kasir, pramuniaga, pelayan toko, dan security. Lalu di kebutuhan SDM gajinya ini sudah tertera gajinya dari berbagai jabatan. Untuk perizinannya kita mematuhi persyaratan untuk izin usaha atau pemeliharaan berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari surat izin dari pemerintah, surat izin gangguan dan sebagainya. Lalu lembaga yang terkait dengan perusahaan ini ada badan pajak daerah yang bertanggung jawab atas perpajakan yang berkaitan dengan usaha, lalu dinas perizinan usaha untuk menangani proses perizinan dan memastikan bahwa Mursida ini mematuhi regulasi setempat dan pemerintah daerah setempat atau pemerintah desa terkait dengan regulasi dan kebijakan setempat yang dapat mempengaruhi operasional toko. Selanjutnya ada aspek keuangan. Jadi menggunakan metode payback period, bisnis Mursida ini dianalisis bahwa membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan untuk menuju kembali initial investment. Kemudian untuk metode MVP, Mursida ini layak karena memiliki nilai lebih dari 0. Untuk metode internal rate of return dapat diterima karena nilai IRR yang bisa dapat disimpulkan dengan metode IRR, Mursida merupakan bisnis yang layak. Selanjutnya menggunakan metode profitabilitas indeks. Jadi berdasarkan metode ini, Mursida ini layak beroperasi karena memiliki nilai profitabilitas indeks lebih dari 1. Untuk aspek amdalnya, di sini kan Mursida banyakkan menggunakan produk menggunakan bahan bakunya dari plastik ya. Plastik yang kami gunakan ini menggunakan plastik jenis ABS. Jadi jenis plastik ini tuh bisa didaur ulang. Jadi hal yang dilakukan Mursida ini dalam aspek amdal itu menyediakan tempat untuk mendaur ulang limbah plastik dari produk Mursida. Selanjutnya akan didaur ulang menjadi produk baru.
produk-produk peralatan rumah tangga itu kan ya, kira-kira tuh kalian produksi sendiri atau ada supplier yang terus kira-kira suppliernya itu sama atau beda-beda? Untuk pemasok itu kan kita ada sih pemasok. Nah, pemasoknya itu dari Cabai Store Retail, itu terletak di Cilebut Bogor. Jadi kebetulan toko itu tuh juga dekat banget sama toko kami dengan Cibinong City Mall itu. Jadi mempermudah kami untuk supply barang-barang dari sini. Berarti itu satu klien itu ya programnya. Iya, karena mereka produknya sama kayak produk yang akan kita jual.